Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui, ini hanya sekedar ingat mengingatkan. Karena kalau masalah ilmu, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham daripada saya. Karena kejemurnya lebih lama daripada saya. Tentu pengalaman dan ilmu lebih daripada saya. Tema pada subuh kali ini yaitu menyambut mempersiapkan Ramadan dengan hati yang bahagia. Ini agak bingung juga, apa yang dibahagiakan itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menyambut Ramadan tersebut? Maka itu sebuah pertanyaan yang saya buat sendiri. Bagaimana cara menyambut Ramadan dengan hati yang bahagia? Yang pertama, mari tata niat kita. Lapangkan hati kita dan siapkan diri kita untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa harus dilapangkan dada kita, hati kita? Karena yang datang itu bukan tamu biasa-biasa saja. Kalau dalam bahasa Arab sering kan kita dengar, mungkin bapak-bapak ibu yang sudah naik haji dengar banyak nih, ahlan wa sahlan ya ahli. Gak ada kalimat ahlan wa sahlan ya Ramadan, jarang. Kenapa? Karena yang datang Ramadan itu tamu yang istimewa. Sekali datang bukan 3 hari, sekali datang bukan 1 hari, lama berapa? 1 bulan. Maka lapangkan dada kita untuk datangnya bulan suci Ramadan. Dan datangnya sangat dinanti-nanti. Datangnya membawa oleh-oleh yang sangat luar biasa untuk kita. Apa oleh-olehnya? Keberkahan. Apa oleh-olehnya? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau saudara kita yang datang, ahlan wa sahlan ya akhi, paling lama bertamu berapa? 1 minggu. Apa oleh-olehnya? Paling 1 kardus makanan ringan sedikit. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan luar biasa, oleh-olehnya maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menyambutnya, lapangkan dada kita sehingga kalimatnya pun sering kita dengar, marhaban ya Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk datangnya bulan suci Ramadan yang sekarang kita lagi jalani, mari bersihkan diri kita. Bersihkan dari dosa dan noda. Dosa secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa secara horizontal kepada sesama manusia. Dosa secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Musyrik, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percuma kita berpuasa kalau kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita haus, dahaga, lapar, tapi kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya tidak akan diterima. Mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal di dalam neraka. La tusyrik billah, inna syirka
yang mencari biaya untuk makan suami laki-laki, mencari untuk baju, beli baju pakaian suami laki-laki, dibuatkan rumah oleh bapak-bapak. Tahu-tahunya ibu nyeleweng di luar sana, membuatkan bapak-bapak. Apakah sakit hati? Itu ilustrasi sederhana. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan kekayaan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tahu-tahunya kita yang diberi melenceng, menyeleweng, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu apa menyekutukan itu? Begini, ilustrasi sedikit aja. Kita hari ini puasa, tadi sholat subuh, datang ke rumah rupanya ada keris bergantung, ada keris batu cincin umpamanya dipakai. Kalau sekedar hiasan tidak masalah. Yang jadi penyakit di dalam hati meyakini, kalau nggak ada keris ini nggak berkah hidupku nih, usahaku tak akan jalan. Nah, itu yang jadi penyakit, itu yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bapak-bapak umpama di sini ada cincin, kalau nggak pakai batu cincin nih, istriku nggak akan nempel nih. Pastilah kepada yang lain, umpama ini. Itu yang bahaya, itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini ada kekuatan, ada kekuasaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, mari sambut Ramadan kita bersihkan dosa dengan sesama manusia, terutama kepada orang tua, suami dan sesama manusia. Kenapa? Karena ini ada sebuah kisah. Ketika baginda Rasulullah SAW selesai sholat sunat Idul Fitri, ini masih lama Idul Fitri, tapi saya, insya Allah saya kasih tahu terlebih dahulu. Tiba-tiba baginda Rasulullah SAW mengucapkan kalimat amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat kaget. Baginda Rasulullah, ada apa kok tiba-tiba bilang amin? Baginda kan lagi tidak berdoa, tapi kok terlontar kalimat amin. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, ketahuilah, tadi datang malaikat Jibril kepadaku. Dia menyampaikan kepadaku, wahai Muhammad, aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah engkau aminkan? Iya, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau malaikat Jibril yang berdoa, lalu baginda Rasulullah SAW yang mengaminkan, apa mungkin ditolak doa tersebut? Tak mungkin, pasti dikabulkan. Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW? Yang pertama, amin yang pertama, kata malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, jangan terima ibadah puasanya anak yang masih durhaka kepada orang tuanya. Kata baginda Rasulullah SAW, amin. Artinya apa? Mumpung ini hari pertama yang kita masih belum bertegur sapa dengan orang tua, datang minta maaf, tak bisa datang lewat HP. Karena jangan sampai sia-sia puasa kita 1 bulan. Nah, yang pertama. Yang kedua, amin yang kedua, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan terima ibadah puasanya, amalan ibadah puasanya bagi istri yang masih durhaka kepada sang suaminya. Maksudnya apa? Saya mengingatkan bagi kita semua yang punya masalah
masih awal Ramadan. Ustaz ini perempuan yang di pojokan, laki-laki tak ada. Memang itu redaksinya, tak ada suami meminta maaf kepada istri. Tetapi ingat, sesungguhnya tanggung jawab di akhirat nanti terpaku kepada suami. Nah, itu lebih besar lagi daripada yang hadis yang tadi. Bahayanya keluarga ini semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh satu orang. Siapa? Sang suami. Dan lebih bahaya lagi, itu yang amin yang kedua. Lalu amin yang ketiga, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, kata malaikat Jibril memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan terima puasanya, jangan terima fadilah ibadah puasanya orang yang belum bertegur sapa, orang yang masih bermusuh-musuhan dengan sesama muslim. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya musuh hari ini, cepat datangi. Rugi, tidak diterima puasa kita nanti 1 bulan. Ini bahaya. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasulullah SAW, tak mungkin meleset, tak mungkin tidak dikabulkan. Maka dari awal mari kita saling memaafkan terlebih dahulu kepada orang tua, kepada suami, kepada sesama muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tadi cara mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, tata niat, lapangkan dada datangnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, saling maafkan dengan orang tua, dengan suami, dengan sesama muslim. Lalu pertanyaannya, kenapa Ustaz kok bulan Ramadan ini kok harus dipersiapkan? Apa keistimewaannya? Saya akan mengangkat sebuah hadis saja. Hadis qudsi baginda Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala azza wa jalla, bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengabulkannya. Nih, kalau kita agak berpikir kritis sedikit, Bu. Masih ada waktu. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengabulkannya. Kalau kita sedikit kritis, Bu, kenapa kok puasa aja yang untukku? Bukannya sholat kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, kan untuk Allah juga. Tidak ada hadis yang mengatakan as-sholatu li, sholat itu untukku. Kan tak ada. Tapi istimewa ketika puasa, Allah sendiri yang mengatakan puasa itu untukku. Padahal ibadah yang lain itu sebenarnya kan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada yang lain. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau di dalam puasa kok langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan untukku? Maka untuk jawabannya, Hujjatul Islam Imam Ghazali menyampaikan kepada kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, kenapa puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena puasa satu-satunya ibadah yang orang lain tidak tahu.
keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengumpulkan saudara, tetangga, kerabat. Nampak orang lain, apalagi pas berangkatnya diantar bersama-sama, datangnya dijemput bersama-sama. Orang lain tahu? Tahu. Kalau puasa, siapa yang tahu? Dan kalau bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak cara untuk membatalkan ibadah puasa. 1001 cara untuk membatalkan ibadah puasa kalau bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, siang-siang bolong di rumah sendiri, apa salahnya kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ambil nasi 1 piring, bawa air 1 gelas ke kamar, jebret pintu dikunci, makan di situ sekenyang-kenyangnya. Ya gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha mengetahui, yakin Allah Maha mengawasi terhadap diri kita. Maka kita tidak membatalkan puasa tersebut. Itu kenapa dikatakan as-shaumu li, puasa itu untukku. Karena puasa ibadah yang tidak nampak orang lain kecuali orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa puasa langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Untukku kata Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang bisa menaklukkan setan, iblis genderuwo, hanyalah ibadah puasa. Sholat belum tentu bisa menaklukkan setan. Haji, peluang riaknya banyak. Umroh, peluang riaknya banyak. Tetapi ibadah puasa salah satu ibadah yang bisa menaklukkan setan. Kenapa? Karena senjata setan yang paling ampuh adalah syahwat. Dan syahwat akan mati, akan lemah ketika kita berpuasa. Kalau syahwat lemah karena kita berpuasa, maka peluang setan untuk mengganggu kita sangatlah tipis. Artinya dengan berpuasa secara tidak langsung kita langsung melawan setan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian as-shaumu li wa anna ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Ini pun kalau kita agak sedikit kritis akan ada timbul sebuah pertanyaan juga. Kenapa kalau dalam puasa ini Allah langsung mengatakan aku yang akan membalasnya? Bukannya yang membalas pahala sholat itu Allah juga, kan gitu? Bukankah yang membalas apa pahala umroh kita, sedekah kita, haji kita, bukannya Allah juga? Lantas ada apa rahasia di balik itu? Kok bisa di dalam puasa Allah mengatakan aku yang akan membalasnya? Maka jawabannya Syekh Hasan Muhammad Masad dalam kitab Is'afu Ahli Iman Biwadai fi Syahri Ramadan menyampaikan, yang pertama, yang dimaksud dengan aku yang akan membalasnya nanti di hari kiamatku, pahala ibadah puasa langsung diberikan kepada kita tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana maksudnya? Dijelaskan dalam hadis yang lain, ketika nanti di hari kiamat manusia berbondong-bondong, ada yang membawa pahala amal sebesar gelas, ada yang membawa pahala amal sebesar mangkok, ada yang membawa pahala amal
mendolimi orang lain, menganiaya orang lain, memfitnah orang lain, maka pahala amal tersebut akan dikasihkan kepada orang yang kita dolimi ketika kita hidup di dunia. Yang tak kebayang, udah pahalanya sebesar gelas, dosanya sebesar gunung, tekornya banyak kali. Nah, jadi pada hari kiamat nanti, pada hari perhitungan nanti, semua amal akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal yang lain, pahala dari amal yang lain akan dikurangi. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang kita dolimi ketika hidup di dunia. Tetapi ada kecuali mana? Pahala puasa. Pahala puasa tidak akan dikurangi sedikit pun, akan diberikan langsung. Itulah istilahnya. Silahkan ambil, nih pahala puasamu. Maka itulah kenapa dikatakan wa ana ajzihi, aku yang akan membalas. Terakhir yang kedua, kenapa dikatakan wa ana ajzihi? Kalau pahala amal yang lain sudah diukur, seperti sodako 10.000, maka lipat gandakan 10 kali lipat. Ibadah berjamaah, sholat berjamaah berapa kali? 27. Semuanya seakan-akan sudah diatur. Ini segini. Tetapi istimewa ibadah puasa tidak ditentukan, tidak diukur, tidak ditimbang seberapa besarnya. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Lalu kemudian sebenarnya saya tak ada jadwal di sini, Bu. Sekali lagi tak ada jadwal. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya di dalam penyampaian saya kurang bisa dipahami atau ada yang salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu bisa memaafkan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma biqina wa biqarik. Wassalamualaikum